Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema teman-teman. Ada salah kaprah, bisa salah kaprah rohani karena ibadah kita seakan-akan sedang menunggu atau sedang ditunggu oleh Tuhan itu. Jadi judulnya itu teman. Bisa ada salah kaprah rohani karena ibadah kita seolah-olah sedang menunggu Tuhan gitu, atau kita malah sedang ditunggu Tuhan gitu. Nah, basicnya apa ya? Banyak sekali kalau saya lihat di kenyataan teman-teman waktu awal saya dan keluarga saya, teman-teman saya sampai ini hari itu soalnya kesannya itu saling menunggu teman, antara kita menunggu Tuhan atau Tuhan sedang menunggu kita gitu ya. Saya lihat saya termasuk menerima Tuhan itu sudah terlambat teman, pada usia 47 tahun. Pada tahun 2007 saya usia 47 tahun itu saya baru bisa hijrah gitu ya, mencari dari tahun 2000 sampai 2007 saya hijrah untuk yang dari tadinya cuma seperti adat istiadat tradisi, saya hijrah masuk ke dalam karena istri saya Nasrani gitu, jadi saya masuk ke dalam Nasrani teman-teman. Jadi saya masuk, terima Tuhan, terima firman Tuhan, saya mendapatkan kitab suci yang dari arahnya Nasrani. Meskipun kalau menurut saya sekarang gitu, sebenarnya yang paling penting itu ya kita hidup harus ada bimbingan gitu ya, oleh pribadi Tuhan maupun oleh firman Tuhannya, oleh perintah peraturan firman Tuhannya teman. Jadi jelas gitu. Jadi waktu saya bicara di adat istiadat tradisi, saya tidak punya itu teman-teman. Padahal memang saya lahir dari keluarga yang adat istiadat, sampai hari ini pun keluarga besar saya, ya keluarga kecil saya masih mayoritas tetap pegang adat istiadat dan tradisi teman-teman. Jadi masih tetap dengan pola-pola leluhur kita gitu. Jadi nggak jauh dari situ. Meskipun di keluarga besar saya, di keluarga kecil, itu kita dididik secara sekolahnya itu sekolah di kota saya itu adanya sekolah Nasrani teman-teman. Jadi kita dididik di sekolah Nasrani gitu. Tapi ya cuma sekolah saja gitu loh. Jadi kalau kita lihat teman kanan kiri dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA gitu, sampai saya kuliah ke Singapura itu ya dari SD, TK, SD, SMP, SMA itu ya saya di sekolahan yang sama teman-teman. Sekolah yang menganut ajaran Nasrani gitu. Jadi kalau saya bandingkan teman-teman saya atau bahkan mungkin keluarga saya juga, banyak yang umur mungkin belasan kali ya, umur setelah ikut-ikutan mungkin SMP gitu, ikut-ikutan teman-temannya minta secara simbolis terima Tuhan itu. Kalau di Nasrani kan namanya dibaptis teman-teman. Dibaptis itu seolah jadi setelah SMP banyak anak-anak gitu yang memutuskan untuk ikut baptis. Anggaplah baptis itu umur berapa? 15-an gitu teman-teman. Mungkin kalau masih SD masih terlalu kecil, belum mengerti gitu, belum bisa mengikuti teman kanan kirinya. Tapi kalau sudah SMP biasanya sudah mulai tuh teman-teman. Melihat kanan kiri teman-temannya baptis, terima Tuhan secara simbolis, formality gitu. Akhirnya ikut. Nah, saya anggaplah rata-rata umur 15 teman-teman. Nah, kalau kita lihat perkembangan misalnya dari 15 sampai umur seperti anggaplah 55 gitu, masa pensiunnya orang pada umumnya. Berarti kan berjalan dari 15 terima Tuhan sampai 55, itu kan 40 tahun teman-teman. 40 tahun mereka itu punya peluang untuk bisa ya menemukan Tuhan gitu, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Tapi kalau saya lihat teman, realita yang ada sekarang gitu, selama dari umur 15 tahun sampai 55, bahkan lebih dari 55 gitu, ya gampangnya berarti kan sudah 40 tahunan teman. 40 tahun itu tetap aja tuh teman-teman, cara yang banyak orang lakukan itu tidak berubah teman-teman. Jadi kesannya seolah-olah kalau kita ibaratkan Tuhan itu ada di atas gunung gitu, ada di atas gunung gitu, atau di atas langit gitu, kitanya ada di bumi. Nah, ini timbul dua persepsi teman-teman. Kalau persepsi yang saya lihat teman-teman saya yang sudah terima Tuhan, sudah merasa mengaku terima Tuhan, sudah mengenal pribadi Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan gitu. Tapi dalam realitanya teman, selama 40 tahun
teman-teman kita, teman-teman saya itu banyak, saya nggak nyebut teman-teman, banyak orang deh, banyak orang itu menunggu Tuhan, teman. Jadi tetap dia ada di bawah bukit, di bawah gunung gitu, di bumi ya, mengharapkan Tuhan itu datang gitu. Atau kalaupun Tuhan tidak datang, ya minimal berkatnya gitu, berkatnya yang datang gitu. Nah, sedangkan Tuhan di atas gitu, kalau kita umpamakan di gunung atau misalnya di langit gitu, ya seolah-olah Tuhan nunggu gitu, nunggu kita ini supaya nurut apa yang diperintah peraturkan oleh Tuhan gitu, diperintah peraturkan oleh firman Tuhan. Jadi teman-teman nggak tahu bisa nangkep nggak? Jadi ada beda persepsi, teman-teman. Dari banyak orang di dunia ini, di bumi ini mengharapkan Tuhan yang turun, ya. Kalaupun Tuhan tidak turun ya tidak apa-apa. Yang penting berkat-berkat yang ada yang turun gitu. Nah, sedangkan dari persepsi Tuhan itu mengharapkan kita yang naik, teman-teman. Naik dalam arti kata ya kita melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Nah, ini jadi bertolak belakang, teman-teman. Makanya saya bikin judulnya itu, siapa yang nunggu siapa gitu? Apa Tuhan sedang tunggu kita atau kita sedang tunggu Tuhan? Tapi kalau saya lihat di balik lagi banyak orang yang saya kenal gitu, baik itu keluarga atau teman-teman, ya banyak orang, teman-teman, yang sedang menunggu Tuhan gitu, sedang menunggu Tuhan. Karena ya balik lagi parameternya, orang-orang yang seperti ini meskipun sudah beragama, sudah menerima Tuhan, sudah merasa mengenal pribadi Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, tapi dalam prakteknya, teman-teman, mereka tidak lakukan sesuai apa yang diperintahkan dan diperaturan oleh firman Tuhan gitu. Nah, itu yang sayang itu, teman. Jadi 40 tahun itu benar-benar kok menganggap Tuhan itu gitu ya dengan keyakinan sendiri, teman-teman, bukan dengan apa sih, bukan dengan iman bahwa Tuhan ya harus merintahkan dan memperaturkan hidup kita sesuai firman Tuhan, bukan dari begitu. Jadi bukan sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi Tuhan itu dijadikan sesuai pikiran perasaan kehendak ya orang banyak itu, orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan itu, teman. Jadi akhirnya berbeda persepsi gitu. Jadi manusia ini, yang banyak orang ini seolah-olah pikiran perasaan kehendaknya seperti itu, dianggap seperti itu, dia punya keyakinan seperti itu gitu, dia punya pengharapan seperti itu yang sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu sendiri. Sedangkan Tuhannya kan tidak bisa berubah, teman. Tuhan dari atas itu kan punya pikiran perasaan kehendak sendiri dan punya iman sendiri, dia punya pengharapan sendiri gitu, yang berbeda dengan si manusianya sendiri, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud ya, apakah tidak kita sia-sia gitu, apakah kita tidak buang-buang waktu ya? Kalau yang saya lihat teman-teman yang seumur saya ya kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi kalau saya bicara umur 55 itu ya range-nya 55 ke atas, itu banyak sekali orang yang masih terjebak seperti itu, padahal sudah 40 tahun loh, teman-teman, 40 tahun. Dan kalau kita bicara kita kalau seandainya sadar gitu bahwa umur kita percaya bahwa umur kita seperti yang firman katakan umur 70-80 tahun, berarti kalau sudah 55 tahun, teman, sisa umurnya itu tinggal 15 sampai 25 tahun gitu. Sedangkan kita sudah melewati masa-masa menunggu Tuhan itu sudah 40 tahun, teman. Apakah kita tetap masih mau menunggu Tuhan lagi sampai waktu ajal kita datang? Berarti 15-25 tahun lagi. Padahal kita sudah 40 tahun, teman. Sudah 40 tahun menunggu Tuhan. Berarti kalau kita bicara 15 tahun lagi, itu kan cuma berapa? Sepertiga. Kita udah bicara 3/3 nungguin Tuhan kok 40 tahun gitu. Ya, apa kita sepertiga sisa waktu kita mau tetap nunggu Tuhan gitu. Nah, kalau kita parameternya misalnya 55 ke 80, berarti kan 25 tahun. 25 tahun berarti kan dari 40 tahun itu kan sekitar anggaplah separuhnya gitu. Ya, separuh waktu kita 40 tahun sudah habis hanya menunggu Tuhan gitu. Apakah kita mau pakai sisa waktu 25 tahun juga mau untuk menunggu Tuhan gitu. Nah, ini
apa nggak terlalu riskan gitu. Ya Tuhan di dalam firman-Nya cuman kasih peluang bahwa meskipun kita terlambat mengenal, terlambat mengerti yang benar gitu, tapi Tuhan tetap janjikan bahwa yang terdahulu bisa saja jadi terakhir, yang terakhir bisa jadi terdahulu. Nah ini peluang kita bagi orang-orang yang sudah umurnya 55 ke atas gitu. Harusnya ini peluang kita menggunakan firman itu gitu. Bagaimana kita kalaupun terakhir, kalaupun karena kita salah jadi akhirnya kita terakhir lagi gitu, ya tidak apa-apa gitu. Ya selama kita niat yang benar-benar maksimal mencari Tuhan, Tuhan bisa atur jadi terdahulu gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi saya pagi ini yang paling khawatir itu gitu, kalau saya lihat dari keluarga saya lihat dari teman-teman saya, padahal waktu itu, waktu cerita 40 tahun yang lalu gitu ya, 40 tahun yang lalu atau lebih dari 40 tahun yang lalu, saya benar-benar belum terima Tuhan, saya belum mengenal pribadi Tuhan, saya belum mengenal firman Tuhan gitu ya. Tapi teman-teman yang lain sudah teman-teman. Tapi kalau lihat 40 tahun berjalan, teman-teman yang lain itu berhenti gitu ya, berhenti hanya menunggu, bahkan sekarang sudah habis 40 tahun gitu, dengan pola-pola yang tidak berubah gitu, tetap seolah kesannya menunggu. Jadi apapun juga ya yang Tuhan rancang kehendaki itu diyakini dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Jadi bukannya rancangan kehendak Tuhan, tapi sebenarnya rancangan kehendak sendiri gitu. Ya kita sendiri, itu yang bahaya sekali teman. Begitupun juga yang tadi saya katakan, ya kalau tidak ada kedalaman mengenal mengerti akan firman Tuhan, akhirnya tadi ya siapa yang sedang menunggu gitu. Ya apakah Tuhan sedang menunggu kita, apa kita sedang menunggu Tuhan? Dan banyaknya teman, orang banyak gitu yang sedang menunggu Tuhan gitu. Padahal Tuhannya sedang menunggu kita. Nah, apa yang saya maksud itu, coba saya dasari teman-teman dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, dan saya juga dasari dengan kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Coba kita baca dulu di kitab 1 Petrus teman-teman, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, kekudusan dan kasih persaudaraan. Judul perikopnya itu, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa gitu. Nah kalau kita bicarakan universal teman-teman, yang namanya Nabi Isa itu ya saya konversikan menjadi firman Tuhan gitu. Jadi sebab itu siapkanlah akal budi kita, waspadalah dan letakkanlah pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan ya firman Tuhan tadi teman. Ya waktu kita menerima Tuhan, menerima firman Tuhan gitu. Ya pada waktu itu tuh ya kita harus bisa berubah gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, setelah kita menerima gitu secara simbolis, menerima Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan, harusnya firman katakan di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Maksudnya masa kebodohan kita itu adalah masa sebelum kita mengenal mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan teman. Itu disebutnya kebodohan kita gitu. Nah apa sih kebodohan kita? Nah ini di ayat 15-nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus, seperti Nabi Isa yang kudus gitu, yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau bicara kita ingin masuk ketemu dengan Tuhan Allah, kalau kita tidak disertai dengan kekudusan teman, nggak bisa teman. Kudus itu ya harus melakukan perintah-perintah firman Tuhan teman. Jadi bukan cuma menunggu gitu. Ya kita ini ditunggu Tuhan untuk bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan. Ya Tuhan menunggu kita untuk mampu melakukan firman Tuhan sehingga kita kudus, sehingga bisa ketemu dengan Tuhan Allah gitu. Inti hidup itu seperti itu, inti ibadah yang sejati, yang sebenarnya itu seperti itu teman. Dan jika kamu menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kalau bicara dari versi rohani teman, bahwa
hidup di dunia ini adalah sementara. Kenapa? Karena ada kata-kata menumpang gitu. Ya, bahwa kita ini adalah menumpang gitu, sedang menumpang. Di sini dikatakan seperti itu gitu. Jadi apa sih? Maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Menumpang berarti kan sementara, teman. Berarti fana, bahwa dunia ini berarti bukan rumah tetapnya kita gitu. Ya, ini rumah sementara kita. Bahkan bisa saja dunia ini adalah tempat kita belajar bagaimana kita diproses untuk bisa masuk ke dalam akhirat, masuk ke dalam surga, dalam posisi bukan cuma sekedar menjadi warga surga, tapi bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Tuhan inginkan seperti itu, teman. Jadi prosesnya ya sekarang di dunia ini kita hidup ini seperti itu gitu. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Nah, waktu saya bicara saya dengan sistem adat istiadat tradisi tanpa ada pegangan perintah peraturan firman Tuhan dan tidak ngerti rancangan kehendak Tuhan, ya akhirnya saya bagaimana saya mencari Tuhan itu identik dengan yang ini. Ya, saya mencari istilahnya perak dan emas, teman-teman, yang kita cari. Itu bukan Tuhannya, tapi kita cari bagaimana gitu. Ya, bukan dengan barang yang tapi bukan pula dengan emas dan perak. Jadi yang kita cari itu sebelum mengerti akan Tuhan atau firman Tuhan, ya kita pasti mencari yang fana, yang seperti emas dan perak itu. Memang balik lagi, emas dan perak itu kan bicara perlambang dari berkat duniawi, teman. Nah, ini yang tadi saya katakan, banyak sekali orang yang menunggu Tuhan itu tidak datang Tuhannya, ya sudah, kompensasinya ya, yang penting pertanda Tuhan datang adalah memberikan berkat-berkat duniawi. Ya berupa apa? Berupa emas dan perak gitu, yang menjadi harta duniawi tadi. Banyak orang yang memaksakan pengertian akan Tuhan itu, ya Tuhan itu seperti itu, teman. Tuhan itu adalah sumber berkat gitu. Tapi lupa yang disebut berkat ini berkat yang mana gitu. Kalau Tuhan bicara sumber berkat, benar gitu. Ya, tapi berkat yang mana? Karena ada dua macam. Ada berkat duniawi dan ada berkat rohani. Nah, orang yang tidak lebih dalam mengerti firman Tuhan pasti mengharapkan berkat Tuhan itu adalah berkat-berkat yang duniawi. Kalau bicara berkat duniawi, apa bedanya gitu dengan orang yang tidak bertuhan gitu? Toh dia juga parameternya berkat duniawi. Apa bedanya dengan orang-orang yang berkeyakinan gitu? Orang-orang berkeyakinan ya orang yang tidak pernah ribut Tuhan-Tuhanan gitu, meskipun beragama gitu. Itu orang berkeyakinan. Kenapa mereka enggak ribut mencari Tuhan gitu? Kembali lagi karena mereka dengan yakinnya, bukan dengan iman loh, dengan yakinnya, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri bahwa dia itu sudah benar gitu ya, bahwa menganggap Tuhan seperti pikiran perasaan kehendaknya sendiri itu sudah benar gitu ya, mengharapkan apa yang dia rancang dan kehendaki sendiri itu sudah benar. Jadi semua itu Tuhan tidak dilibatkan, teman. Jadi kalau ditanya Tuhannya siapa, ya Tuhannya diri sendiri gitu. Karena semua dasarnya keluarnya dari diri sendiri, bukan dari rancangan kehendak Tuhan, dari perintah peraturan firman Tuhan. Karena tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya gitu, Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini terjebak menunggu Tuhan gitu. Ada di dunia menunggu Tuhan supaya Tuhan turun. Kan Tuhan tidak mau turun. Tuhan kan nggak bisa turun, kan ada di lain. Justru kitanya yang mesti naik gitu, bukannya Tuhan yang harus turun gitu. Tuhan sudah turun melalui Nabi Isa dulu gitu. Lewat Nabi Isa sudah selesai. Nah sekarang Nabi Isa sudah balik ke tahta di sorga lagi gitu, di atas lagi. Ya kita yang naik ke atas, bukan Tuhan yang turun, teman-teman. Ya ini yang mesti teman-teman jangan salah kaprah, maksud saya seperti ininya gitu. Melainkan di sini dikatakan kan tadi bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darahnya Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, oleh Nabi Isa gitu sebagai perantara Tuhan Allah kepada kita, dan oleh firman Tuhan gitulah, oleh firman Tuhan ya kita menjadi percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa
dari antara orang mati yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Jadi kalau Nabi Isa itu sudah secara physically mati, teman-teman, ya itu berarti sudah menebus gitu, menebus dosa-dosa kita. Nah, bahkan itu dikatakan di situ Nabi Isa mati itu ya Tuhan Allah dimuliakan gitu karena apa yang terjadi di Nabi Isa. Nah, kita juga sama, teman. Nabi Isa kan sulungnya kita gitu. Nah, cuman bedanya waktu Nabi Isa mati itu secara fisiknya mati. Nah, kalau yang Tuhan mau kepada kita itu justru bagaimana caranya kita mematikan hawa nafsu kita, teman. Bagaimana caranya kita mematikan daging kita. Nah, kalau Tuhan menghendaki seperti itu supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, mendapatkan tinggal bersama Tuhan di dalam akhirat gitu. Tapi kan beda, teman, dengan orang-orang yang berkeyakinan tadi gitu, yang bersikeras bahwa dia menunggu di bawah ya dengan cara-caranya mereka sendiri, yang meminta supaya Tuhan jemput dia gitu. Kan nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi akhirnya ya timbulnya semua salah kaprah lagi gitu ya. Jadi si manusianya menunggu Tuhan, sedangkan Tuhan yang menunggu manusia gitu. Nah, ini yang salah kaprah. Nah, sebenarnya dengan Nabi Isa sudah menjadi sulungnya kita, menebus dosa-dosa kita. Yang Tuhan Allah kehendaki itu kan bagaimana kita menjadi seperti Nabi Isa untuk bisa naik ke atas ke surga gitu, naik ke akhirat, ke dalam surga gitu. Dengan cara bagaimana? Meninggalkan hal duniawi tadi. Jadi bertentangan dengan si orang-orang banyak itu yang sedang menghalap berkat gitu. Bahwa saya hidup ada Tuhan itu apabila Tuhan memberikan berkat duniawi kepada saya gitu. Prinsipnya orang-orang yang salah kaprah ini kan gitu, teman-teman. Jadi kalau sampai Tuhan memberikan kita harta duniawi, soal kesehatan hidup di duniawi, kebahagiaan hidup di duniawi ini, lepas itu semu atau tidak semu, parameter orang-orang yang menunggu itu kan itu, teman-teman. Sedangkan kalau kita bukan menunggu, apabila kita memang benar melakukan apa yang Tuhan perintah, timbulnya malah menderita kok, bukan mencari kebahagiaan gitu, bukan mencari kelimpahan duniawi, malah bisa kekurangan kok. Ya karena Tuhan jamin waktu proses kita kan nggak mungkin mengalami proses yang maksimal apabila kita hidup dalam kondisi yang bahagia dan limpah, teman-teman. Apa yang mau diproses yang nggak ada gitu. Jadi proses Tuhan itu membutuhkan satu kekurangan gitu ya, dimana Tuhan hanya cukupi, bukan kasih kelimpahan tapi cukupi, tapi butuh kekurangan gitu. Di dalam Tuhan itu butuh ketidakbahagiaan, butuh duka cita gitu. Untuk apa? Semua itu untuk memproses, teman-teman. Sedangkan parameter si manusia banyak yang sedang menunggu Tuhan itu kebalik sebenarnya. Yang bagaimana dia mendapatkan berkat duniawi, bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana mereka dapat pemenuhan hal-hal duniawi, yaitu dianggapnya Tuhan ada gitu. Lah, ini kan bertentangan banget dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, teman-teman. Beda sekali gitu. Nah, ini yang saya maksud, hati-hati teman-teman yang sudah umur 55 tahun dan terima Tuhan sejak umur 15 di kurang lebih matis-matisnya begitu. Anda ini sudah menunggu 40 tahun loh, menunggu Tuhan gitu. Tapi kalau saya balik, berarti Tuhan sudah menunggu Anda 40 tahun loh. Kenapa nggak bisa roba-roba? Kenapa begitu bebal gitu? Kenapa begitu degil? Kenapa kok nggak bisa ngerti apa-apa? Ya coba berdoa, minta Tuhan bantu untuk bisa memberikan pengertian yang benar supaya bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturkan. Jangan terlalu yakin sendiri dengan keyakinan diri sendiri terus gitu. Akhirnya bisa begitu. Yang jelas yang saya tahu, firman Tuhan itu apabila kita pelajari lebih dalam dan kita kenali lebih dalam ya, dan dimengerti lebih mampu gitu ya, ujungnya gitu, teman-teman. Ya Tuhan butuh kekurangan ya untuk kita bisa diproses hidup menjadi lebih benar ya, tapi Tuhan janji kecukupan, bukan kelimpahan gitu. Orang dunia mengharapkan kelimpahan. Begitupun juga soal kebahagiaan, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di duniawi ini gitu. Ya Tuhan ini ya menjanjikan damai sejahtera, kebahagiaan dan bahkan damai sejahtera itu di akhirat nanti, teman-teman. Nah, caranya gimana? Ya caranya bagaimana di dunia ini diproses bukan dengan bahagia. Kalau dengan bahagia nggak mencari Tuhan. Ya kalau dengan kelimpahan ya kita sudah berlimpah juga tidak akan mencari Tuhan gitu. Justru Tuhan itu menggunakan
duka cita itu, penderitaan itu untuk memproses gitu, untuk memproses kita mencari Tuhan. Jadi kekurangan kita itu dipakai Tuhan untuk memproses kita mencari Tuhan. Yang namanya kesengsaraan kita, duka cita kita juga dipakai Tuhan untuk memproses, untuk kita makin mengenal dan mengerti akan Tuhan. Kuncinya gitu teman. Jadi berbalik, sangat berbalik gitu. Tuhan ngatur seperti itu, tapi manusia duniawi yang diem saja selama 40 tahun itu ngotot gitu dengan maksakan diri, dengan pengertian sendiri, dengan pengharapan sendiri, ya dengan cara begitu. Ya, cara yang ditarget itu bukan kesukaran hidup atau keduka citaan hidup, tapi kebalik. Bagaimana mendapatkan kelimpahan gitu, kelimpahan yang maksimal dan kebahagiaan total. Lepas itu caranya halal atau tidak halal, orang dunia akan lakukan itu. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan ya seperti ini teman. Makanya saya pagi ini ingatkan, apakah enggak sayang gitu kalau seandainya keluarga saya atau teman-teman saya yang sudah, baik itu yang di Nasrani atau di Muslim atau di agama manapun juga, ya coba sadar dong, apa sih yang Tuhan perintah peraturan sebenarnya gitu. Ya kita harus balik lagi mencari Tuhan dulu teman, mencari kebenaran firman Tuhan dulu, baru bisa kita hidup masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini kalau saya teruskan lagi, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah gitu. Jadi iman kita bukan keyakinan, pengharapan kita bukan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, tapi yang namanya iman kita berarti kita bukan cuma cukup berkeyakinan gitu, tapi kita harus beriman. Beriman itu harus dasarnya nggak jauh teman. Kata iman itu hanya pantas dipakai untuk Tuhan. Jadi baik beriman, percaya, mengasihi Tuhan, atau baik beriman untuk bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, itu iman teman. Tapi kalau bicara di luar itu, di luar Tuhan dan firman, tidak ada kata iman gitu. Yang ada itu paling ya kata-kata dunia, ya yakin, saya yakin begini, bukan beriman. Nah, ini orang dunia juga sering salah kaprah teman. Kata-kata iman itu sering dipakai untuk hubungan antar manusia. Kalau iman itu kan hubungan antar kita dengan Tuhan, itu tidak bisa dipakai untuk antar manusia. Nah, ini yang mesti diluruskan teman. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan perintah perintah firman Tuhan, ya kita jadi beriman, dan pengharapannya gitu, bukan dari pengharapannya jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tapi pengharapan dari yang apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan pikirkan, rasakan dan kehendaki itu gitu teman. Jadi beda teman-teman. Karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita. Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah itu yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita ini. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi ya kita harus benar-benar bisa menjadi harus lebih dalam mengenal firman, harus mau mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu dan berani melakukan firman Tuhan. Itu semua teman-teman, semua gitu. Ya apabila Tuhan berikan roh Tuhan kepada kita. Nah, orang-orang yang sudah 40 tahun degil gitu ya, berkeras tengkuk gitu. Ya tegar tengkuk gitu, keras kepala. Ya mungkin kembali lagi apa kekurangannya karena tidak bisa menyerah gitu, surrender kepada Tuhan, bahwa Tuhan ya serahkan hidupnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang kasih pengenalan pengertian akan firman Tuhan kepada orang-orang tersebut. Nah, mungkin orang-orang yang ini, orang-orang sudah 40 tahun menunggu, menurut saya sia-sia gitu. Ya ini ya tidak ada, kurang itunya aja teman, kurang berpasrah gitu. Atau mungkin karena memang belum waktunya Tuhan, jadi masih diproses gitu. Cuman kan apa enggak kira-kira masa udah proses 40 tahun masih begitu saja gitu, enggak roba-roba. Saya diproses Tuhan itu ya lama juga sih teman-teman, dari tahun
apa tahun 2000 sampai 2020-an gitu. Berikan 20 tahun, teman. Saya diproses Tuhan itu 20 tahun. Ya, saya anggap saya janji sudah terlambat gitu. Kenapa saya diproses 20 tahun? Lah, tapi kalau teman-teman saya, keluarga saya dan teman-teman saya ada yang diproses 40 tahun, bahkan lebih dari 40 tahun gitu. Tetap tidak rubah apa-apa. Yang saya kenal dari sejak kenal sampai sudah 40 45 tahun sekarang gitu. Gayanya tidak rubah, teman. Cara berdoa, cara mengharapkan Tuhannya, ya nggak mau gitu, nggak mau naik ke atas gitu. Yang diyakini itu Tuhan yang turun ke bawah gitu. Tuhan turun ke bawah. Nah kalau Tuhan tidak turun ke bawah, turun kasih tanda-tanda Tuhan. Tanda-tandanya apa? Sukses duniawi gitu. Ya, kebahagiaan duniawi. Pemenuhan hal-hal duniawi itu tandanya orang yang salah kaprah itu ya seperti itu gitu, mengharapkan Tuhan ada itu dengan cerminan, dengan kompensasi ya duniawi tadi, teman-teman ya, baik urusan sukses duniawinya, baik soal kebahagiaan duniawinya, baik pemenuhan hal-hal duniawinya, meskipun caranya ya apapun juga dihalalkan gitu ya, diterima gitu. Yang penting wujudnya adalah loh, kalau seperti itu kan bukannya janji-janji iblis gitu. Iblis itu kan janji ke Nabi Isa kan begitu. Waktu Nabi Isa puasa 40 hari di padang gurun gitu. Karena iblis juga nawarin itu kok. Ya, apa yang teman keluarga dan teman-teman yang 40 tahun menunggu Tuhan itu sama kok, sama apa yang dengan ditawarkan iblis ke Nabi Isa gitu. Tapi kan Nabi Isa tolak itu. Lah kenapa teman-teman malah minta gitu? Ya sebagai tanda-tanda bahwa itu hidup benar di jalan Tuhan. Itu malah hidup benar di jalan iblis, iya gitu hidupnya. Sesuai rancangan kehendak iblis, iya. Nah ini yang benar-benar salah kaprah sebenarnya. Jadi bagaimana sih gitu? Jadi ya banyak yang jadi nggak nyambung gitu. Ya kembali lagi teman-teman, kalau kita bicara ayat favorit apa di kitab Matius 6 ayat 3 dikatakan begitu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain akan tambah. Tapi kebalik teman-teman. Jadi banyak orang yang nunggu 40 tahun itu, bahkan lebih dari 40 tahun itu, mencarinya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, tapi mencari masalah kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi itu dicari gitu. Nah, adapun tambahannya nanti tambahannya. Ya, apa tambahannya? Ya, tambahannya mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, mendapatkan jadi tinggal bersama, hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga gitu. Yang itu tuh dianggapnya tambahan, teman. Bahkan itu sih nggak perlu gitu. Yang perlu sekarang itu adalah yang ini, ya bagaimana memenuhi target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan pemenuhan nafsu dunia ini loh yang sekarang. Kenapa? Karena hidup di dunia. Tapi Tuhan ingatkan, hidup di dunia itu kan cuma 70-80 tahun, teman-teman. Sedangkan kalau hidup di kekal itu sampai tidak ada batas gitu. Nah, yang kembali lagi sering saya katakan, teman-teman sadar nggak? Kalau teman-teman sekarang sudah usianya 55 tahun, bahkan di atas 55, sisa waktu kita gitu, expire date-nya manusia, kita sebagai manusia, itu dari 55 ke 70 itu tinggal 15 tahun, teman-teman. Sadar, teman, harus bangun dan sadar gitu. Nah, apabila anggaplah sampai umur misalnya 80, berarti sisa 25 tahun, teman. Sedangkan Anda menunggu sudah 40 tahun. Saya menunggu 40 tahun loh, teman. Apa 20 tahun loh. Ya, untuk mendapatkan pengertian seperti hari ini yang saya sharingkan ke Anda, itu saya butuh 20 tahun. Nah, Anda sudah 40 tahun lebih gitu. Masa diam aja begitu? Apa enggak konyol itu? Apa enggak kelewatan? Kadang-kadang saya sering greget, teman, sampai khawatir sendiri, apa saya yang salah gitu. Ya, apakah penangkapan, pengenalan, pengertian akan firman Tuhan dan akan Tuhan untuk saya pribadi itu salah? Ya, kenapa saya jadi bisa mikir begini? Kenapa saya jadi greget sama keluarga saya, teman-teman dekat saya yang tidak berubah dari 40, 45, 50 tahun yang lalu gitu. Kenapa mereka nggak berubah gitu? Ya, orang yang lebih muda dari saya 40 tahun tidak berubah. Orang yang seumur saya mungkin udah lebih dari 40 tahunan nggak berubah. 45 tahun gitu ya, 40, 45, 50 nggak berubah. Bahkan senior saya yang lebih tua dari saya, yang mungkin sudah di atas 50, menunggu di atas 50 tahun, 60 tahun, 70, itu juga tidak berubah, teman. Apa nggak konyol gitu? Sampai saya kadang-kadang jadi bingung sendiri, kenapa jadi saya kok yang jadi minoritas gitu. Ya, dengan pengenalan pengertian firman seperti tadi gitu, bahwa hidup itu adalah targetnya yang Tuhan inginkan, firman Tuhan inginkan itu bukan sukses duniawi di sini, bukan kebahagiaan duniawi di dunia ini, bukan pemenuhan hal-hal nafsu-nafsu duniawi di dunia, tapi
Tuhan pengen kita mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal. Tuhan pengen kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat. Dan Tuhan pengen kita masuk ke dalam surga, tidak hanya masuk sebagai warga surga, tapi sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga. Itu loh yang saya tahu gitu. Nah, Tuhan itu pengen seperti itu dan tidak bisa ditawar, teman-teman. Ya seperti itu gitu. Kalau kita mau seperti itu, ya kita bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Kalau enggak, ya Tuhan enggak mungkin bisa hidup kudus. Tidak seperti itu gitu ya. Kita balik lagi berarti akan hidup bersama-sama dengan iblis. Seperti yang iblis tawarkan waktu Nabi Isa puasa di padang gurun 40 hari itu. Itu semua loh. Yang iblis itu janjikan yang namanya sukses duniawi. Iblis itu janjiin kebahagiaan duniawi. Iblis itu janjikan masalah pemenuhan nafsu-nafsu duniawi di dunia ini. Itu iblis janjinya itu, teman. Apa teman-teman mau gitu? Ya menunggu Tuhan nanti ujungnya dapatkannya masuk ke dalam rancangan kehendaknya iblis. Kalau kita sampai masuk ke dalam rancangan kehendak iblis, otomatis kita kan melakukan hal yang tidak dilakukan, tidak sesuai dengan perintah-perintah. Ujung-ujungnya apa? Ya berdosa. Ya ujungnya berdosa, ya pasti masuk neraka gitu. Nah, iblis ini kan dengan liciknya itu bisa muter-muter gak keren sampai membuat teman-teman terpesona, terdiam gitu selama 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, bahkan 60 tahun. Itu bagi yang ukurannya yang saya kenal loh. Jadi ada yang lebih muda gitu, berarti kurang lebih 40 tahun. Ada yang mungkin sama, mungkin sekitar 45-50 tahun. Ada yang lebih dari 50 tahun. Itu bagi teman-teman saya, keluarga saya yang sudah umurnya lebih tua dari saya. Nah, ini semua kan jadi bahaya semua, teman-teman. Jadi intinya itu, teman-teman. Kalau kita bicara di kitab 1 Petrus ayat 1 ya dari 13 sampai 25, ceritanya ngelantur panjang sekali, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk aja, teman-teman. Nanti takutnya waktunya lama sekali gitu. Nah, saya coba masuk di kitab Ibrani, teman. Kitab Ibrani pasal 12, teman-teman. Ayat 1 sampai 17 gitu. Coba teman-teman cari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Isinya, teman-teman, perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman gitu. Nah, apa judulnya itu? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa-dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Nabi Isa, kepada firman Tuhan kalau kita universalkan gitu, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi si pelaku firman Tuhan tadi, teman, bagi Tuhan Allah tadi gitu, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau Nabi Isa kan sampai wafat, teman, bercucur darah dan wafat. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa ya apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini teman-teman yang tadi menunggu 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Kalau 60 tahun tambah 75 berarti 75, teman-teman. Masih di antara deadline 70, 80, rata-rata 75. Berarti ya itu, kalau sampai teman-teman yang sudah mencapai umur 75 itu sudah mencapai deadline sebenarnya gitu. Nah, ini coba teman-teman bayangin, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kita seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang diakuinya sebagai anak. Nah, yang 40, 45, 50, 55, 60 yang lagi menunggu Tuhan itu malah menghindar dari ini, teman-teman. Padahal firman-Nya katakan seperti itu gitu. Jika kita harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kita seperti anak gitu. Nah, kalau kita nggak diganjar berarti kita bukan anak. Kenapa kita kok menghindar dari diganjar gitu? Dimana kan terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kita bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Nah, firman Tuhan katakan begitu gitu. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah segala roh itu supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini cerita orang tua, bedanya orang tua mendidik dengan Tuhan mendidik begitu teman-teman. Kalau Tuhan mendidik itu lama gitu, untuk lama. Kalau yang orang tua kan cepat sekali ngedidiknya gitu. Tetapi dia mengajar kita, tapi Tuhan Allah mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan Allah gitu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, oleh siksaan penderitaan tadi teman-teman, oleh ganjaran tadi gitu. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan hapuskanlah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang mau jual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kita tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperoleh kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjulurkan air mata. Nah, ini jangan sampai kita tertolak seperti Esau teman-teman, karena kita tegar tengkuk, degil segala macam itu akhirnya malah jadi tertolak. Nah, ini saya langsung masuk aja teman-teman ke dalam draft saya. Ini takutnya waktunya jadi jadi ngamblas gitu. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 teman-teman. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa, yakni perintah dan peraturan firman Tuhan Allah, di mana Nabi Isa adalah sulung dari kita yang menjadi alat Tuhan gitu teman-teman. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14 teman-teman, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ya tadi saya udah jelaskan bahwa kalau kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan ya kita bodoh gitu. Firman Tuhan ingatkan agar kita lebih kenal dan lebih mampu mengerti apa yang diperintah dan diperaturan Tuhan gitu. Kita harus melakukan firman Tuhan, bukan hanya berdoa, minta dan mohon berkat duniawi saja. Nah, saya kadang-kadang juga ketawa sendiri teman-teman. Banyak keluarga saya, teman-teman saya itu malah berdoanya itu kayak yang mistis banget gitu. Wah, yang gini. Oh, kalau perlu sembari nangis nggak keluar, jerit-jerit gitu. Ya nggak tahu, aneh. Bikin gerakan-gerakan yang apa sih jadi profetik gitu. Kalau menurut saya itu aneh sekali gitu. Tapi mereka lakukan yang tadi. Ya selama 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55, 60 tahun itu. Mereka lakukan itu teman-teman. Nah sampai saya kadang-kadang koreksi diri gitu. Apa saya yang salah gitu ya? Kenapa kok yang mayoritas kok pada begitu gitu? Mereka kok tetap melakukan itu. Tidak perubahan apa-apa. Sejak mereka SMP loh. Ya melakukan hal yang sama sampai sudah jadi ibu-ibu, jadi nenek-nenek gitu. Jadi kakek-kakek. Jadi sampai begitu teman, tidak ada perubahan sama sekali. Dari muda, dari SD, SMP, dari SMP gitu ya sebut anak-anak kan, sampai dewasa, mau laki mau perempuan, sampai udah tua menjadi ayah ibu, naik lagi jadi kakek-kakek, nggak berubah, caranya tetap sama gitu, caranya nggak berubah. Kenapa nggak konyol gitu? Ini gimana sih, saya kadang-kadang bingung gitu. Kok malah jumlahnya lebih banyak daripada saya gitu. 1 Petrus 1:21, ya oleh firman Tuhan yang diberitakan Nabi Isa kamu percaya kepada Allah yang telah bangkitkan dia dari orang mati dan yang telah memuliakan Allah sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Banyak orang hanya berkeyakinan diri dan berpengharapan hanya kepada jiwa sendiri teman-teman. Ya karena tidak hidup sesuai rancangan dan kehendak firman Tuhan gitu. Ya ini orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan ya akan konsekuensinya begitu teman-teman.
Nah, kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, teman-teman, mengajak kita melakukan hidup sesuai firman Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan membawa kepada kesempurnaan, walaupun harus alami penderitaan hidup kita sebagai ganti sukacita dan kemuliaan bagi surgawi. Nah, tadi saya sudah jelaskan, teman-teman, untuk bisa diproses seperti ini, ya justru kita ini mesti malah berterima kasih karena mendapatkan kekurangan gitu. Ya, kekurangan sehingga kita diproses untuk bisa bertahan hidup itu perlu Tuhan. Begitupun soal kesedihan, teman, bukan kebahagiaan tapi kesedihan. Kita butuh kesedihan untuk proses supaya kita bisa berubah gitu, untuk bisa dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, proses-proses yang namanya kekurangan dan kesedihan ini kan yang disebut penderitaan, teman, penderitaan hidup ini. Justru Tuhan ciptakan penderitaan ini ya untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Itu loh, ya, untuk supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Ini jadi kembali berbalik, beda banget dengan orang yang menunggu selama 40, 45, 50, 55, 60 tahun gitu. Keluarga dan teman saya itu menunggu ini, menghindar dari ini, teman. Sedangkan Tuhan ini justru kita akan berubah, akan dimuliakan Tuhan apabila kita mengalami penderitaan seperti itu gitu, teman. Nah, ini yang karena tidak mengerti akan maksud rancangan kehendak Tuhan atas perintah peraturan Tuhan, ya akhirnya bertolak belakang, teman. Jadi akhirnya orang ya malah tidak mau mencari Tuhan karena takut begitu mungkin. Ibrani pasal 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Maksud dari penderitaan yang kita hadapi adalah agar kita diakui sebagai anak yang dipilih oleh Allah. Tuhan nggak mau gitu yang namanya kita itu orang-orang gampangan yang seperti orang dunia pada umumnya. Ya nanti ujung-ujungnya cuman ya bisa hidup aman dan nyaman ya hanya di dalam dunia ini saja, teman. Tapi begitu nanti sudah meninggal, bingung loh. Ini mau bagaimana? Arahnya mau kemana? Nggak tahu loh. Siapa yang menuntun untuk sampai masuk ke dalam akhirat? Nggak tahu juga, teman-teman. Siapa yang belain masuk surga atau neraka? Nggak tahu juga gitu. Nggak tahu apa-apa. Padahal apa yang dia keep di dunia ini dia tinggalin gitu. Ya untuk jadi istilahnya dia orang-orang seperti ini ada mentor yang katakan lebih senang meninggal banyak yang ngantar daripada mati tidak ada yang jemput gitu. Ya kan lebih konyol gitu, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 11, teman-teman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak datangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan ini hasil akhirnya gini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nanya, ya kalaupun kita untuk bisa melakukan perintah peraturan Tuhan, untuk bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan meskipun harus lewat penderitaan, teman-teman. Tapi firman di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 itu menjamin ini loh, teman-teman. Jadi coba teman-teman camkan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak datangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi mendapatkan damai sejahtera, teman-teman, mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan peluang untuk bisa hidup di dalam sorga. Ya ujung-ujungnya memang harus melewati penderitaan ini, teman-teman. Tapi firman ini ya menjamin bahwa meskipun harus lewat duka cita gitu, harus melewati penderitaan, tapi jaminannya terjadi, teman-teman. Ya, kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, kita akan mendapatkan keselamatan di dalam surga, dan kita akan bisa benar-benar tinggal dengan damai sejahtera dan selamat bersama Tuhan di dalam surga. Ini firman Ibrani pasal 12 ayat 11 itu menjamin ini, teman-teman. Ini kalau saya pengennya pagi ini saya pengen lanjut lagi, teman-teman. Ini waktunya makin lama, nanti takut teman-teman bosan dengerinnya gitu. Jadi mungkin cukup begini aja, kembali lagi ya, bisa salah kaprah judulnya, bisa salah kaprah rohani. Ya apabila karena ibadah kita itu ya seolah sedang menunggu atau sedang ditunggu Tuhan, seperti yang tadi saya sudah sharingkan dari awal, teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.